Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 19 Oktober 2025. Renungan hari ini berjudul Surat Berharga 6,7 miliar. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebuah surat langka yang ditulis oleh penumpang Titanic beberapa hari sebelum kapal megah itu tenggelam, berhasil dilelang seharga 300.000 pound sterling atau sekitar 6,7 miliar. Surat ini memecahkan rekor sebagai surat paling mahal yang pernah dilelang dari kapal Titanic. Surat tersebut ditulis oleh Kolonel Archibald Gracie, salah satu penumpang kelas 1 Titanic. Dilelang di rumah lelang Henry Aldrich dan Son di Wiltshire pada 26 April 2025 lalu. Surat tersebut terjual dengan harga 5 kali lipat dari estimasi awal yang hanya 60.000 pound sterling atau sekitar 1,3 miliar. Surat yang disebut profetik ini berisi ungkapan Gracie kepada seorang kenalannya, di mana ia menulis bahwa dirinya akan menunggu hingga akhir perjalanan sebelum menilai kapal yang megah ini. Surat tersebut bertanggal 10 April 1912, hari saat Gracie menaiki Titanic di Southampton, 5 hari sebelum kapal tersebut menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara, lalu karam. Gracie menulis surat itu dari kabin C51 di kapal Titanic. Surat tersebut dibawa ke kantor pos saat kapal berlabuh di Queenstown, Irlandia pada 11 April 1912 dan diberi cap pos London sehari setelahnya. Kolonel Archibald Gracie adalah salah satu dari sekitar 2.200 penumpang Titanic, di mana lebih dari 1.500 orang tewas ketika kapal tersebut karam. Setelah selamat dengan memanjat skoci terbalik di perairan es, ia menulis buku The Truth About the Titanic yang menjadi catatan penting tentang tragedi itu. Meski selamat, Gracie menderita cedera dan hipotermia parah hingga akhirnya koma pada 2 Desember 1912 dan meninggal 2 hari kemudian akibat komplikasi diabetes. Barang-barang kuno, apalagi bersejarah, biasa dihargai sangat tinggi. Padahal isinya tidak berarti sama sekali, apalagi buat kehidupan kita saat ini. Orang membelinya dengan sangat mahal, memang bukan karena isinya, tetapi demi kebanggaan, karena mendapatkan barang yang dianggap bersejarah dan hanya sedikit orang yang memilikinya. Mereka akan menyimpannya dan dengan bangga memamerkannya kepada orang-orang. Jika surat yang tidak bernilai seperti itu sangat dibanggakan, bagaimana kita menilai Alkitab sebagai surat cinta Tuhan kepada kita? Apakah kita masih bangga menyimpannya dan membacanya? Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tekun membaca kitab suci, seperti yang dilakukannya sejak masih kecil. Paulus berkata bahwa kitab suci dapat memberi hikmat dan menuntun orang pada keselamatan. Selain itu, Alkitab juga dapat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal ini akan memperlengkapi orang percaya untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mengingat banyaknya manfaat yang dapat kita peroleh dari membaca Alkitab, maka sudah seharusnya kita lebih menghargai Alkitab kita dan membacanya dengan tekun. Kata-kata bijak, membaca berita hanya memberi kita informasi, tetapi membaca Alkitab memberi kita kekuatan dan penghiburan. Saya mengajak kita semua akan berdoa menutup renungan pada hari ini. Bapa, ajarku untuk setia membaca firman-Mu, agar hidupku semakin diberkati, diubahkan, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu bisa menjadi berkat untuk yang lain dengan menyebarkan link Renungan Mana Surgawi ini kepada kenalan, keluarga, dan saudara-saudara kita. Puji Tuhan.